Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik hebat, bertemu lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 6 tema 5 subtema 1 pada pembelajaran ke-5. Nah, sebelum mulai pembelajaran siapkan dulu buku siswa kelas 6 tema 5. Nah, agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik hebat, mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan penuh semangat. Adik-adik hebat, mari kita lanjutkan pembelajaran untuk kelas 6 tema 5 subtema 1 pada pembelajaran ke-5. Bukalah buku siswa pada halaman 47. Tahukah kamu banyak kerjasama yang diselenggarakan negara-negara ASEAN untuk mengembangkan prestasi dan potensi ekonomi masyarakatnya? Salah satunya adalah dengan menyelenggarakan SEA Games. Kemudian pada ayo membaca. Setelah berkunjung ke arena pameran negara-negara ASEAN, Benny semakin tertarik untuk mencari lebih lanjut tentang kerjasama antar negara ASEAN. Benny membaca teks berikut dari Warta Ekspor. Nah, adik-adik hebat, mari kita baca bacaan yang dibaca Benny dengan judul Mendulang Prestasi Mengembangkan Potensi Ekonomi. Indonesia kembali dipercaya untuk menyelenggarakan kegiatan Akbar SEA Games ke-26. Ini merupakan keempat kalinya Indonesia menjadi tuan rumah festival olahraga terbesar se-ASEAN ini setelah sebelumnya di SEA Games 1979, SEA Games 1987, dan SEA Games 1997. SEA Games ke-26 ini dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 26 November 2011. Upacara pembukaan diselenggarakan secara spektakuler di sepanjang Sungai Musi, sedangkan penutupan di Gedung Bersejarah Benteng Kuto Besak. Bumi Sriwijaya Palembang ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggaraan SEA Games di samping Jakarta yang menjadi tuan rumah pendukung. Dengan demikian, setelah Chiang Mai dan Nakhon Ratchasima di Thailand, salah satu provinsi terbesar di Pulau Sumatera ini akan tercatat sebagai salah satu dari 3 kota yang pernah menyelenggarakan SEA Games di luar ibu kota negara. 2 tahun sebelumnya, Laos yang baru bergabung dengan ASEAN dipercaya menjadi tuan rumah untuk SEA Games ke-25. Indonesia bertekad menyusul keberhasilan Laos tersebut. Sebanyak 542 medali emas dipertandingkan melalui 44 cabang olahraga, 22 cabang dipertandingkan di Palembang, dan 24 cabang dipertandingkan di Jakarta. Setidaknya ada 3 sukses yang dapat dicapai Indonesia terkait pelaksanaan SEA Games ke-26, yaitu sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, dan sukses dalam peningkatan perekonomian, terutama di 2 kota tempat terselenggaranya acara tersebut, Palembang dan Jakarta. Peningkatan sektor ekonomi. Dalam hal peningkatan perekonomian, bukan hanya industri besar penyelenggara SEA Games juga berpotensi memajukan perekonomian Sumatera Selatan secara keseluruhan. Menjelang acara, pertumbuhan ekonomi provinsi ini mengalami peningkatan hingga 6,4%, disebabkan pembangunan fisik sarana dan prasarana SEA Games yang menggunakan tenaga kerja besar-besaran. Persiapan SEA Games terlihat telah meningkatkan geliat ekonomi masyarakat di Palembang dan sekitarnya. Setidaknya sejak awal tahun 2011, geliat ekonomi ini terlihat dari dibangunnya sejumlah hotel baru, terserapnya sekitar 4.000 tenaga buruh untuk pembangunan, serta meningkatnya kegiatan di sentra kerajinan rakyat untuk membuat cendera mata. Sekitar 1.000 atlet dari negara di Asia Tenggara termasuk dari Indonesia akan berpartisipasi dalam ajang ini. Sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, dan sukses dalam peningkatan perekonomian tentunya tidak lepas dari kerja keras dari seluruh pihak. Kemudian pada halaman 49, mari kita
bersama mencoba menjawab beberapa pertanyaan. Nomor 1. Kapan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan SEA Games? Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan SEA Games pada tahun 1979, 1987, 1997, dan pada tahun 2011. Nomor 2. Di mana SEA Games ke-26 diselenggarakan? SEA Games ke-26 diselenggarakan di Kota Palembang dan Jakarta. Nomor 3. Apa yang kamu ketahui tentang SEA Games? SEA Games merupakan pesta olahraga yang diselenggarakan di Asia Tenggara setiap 2 tahun sekali. Nomor 4. Sebutkan 3 kesuksesan yang akan diraih dalam penyelenggaraan SEA Games. 3 kesuksesan yang akan diraih dalam penyelenggaraan SEA Games yaitu kesuksesan prestasi, kesuksesan penyelenggaraan, dan kesuksesan dalam peningkatan perekonomian. Nomor 5. Apa pengaruh penyelenggaraan SEA Games terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan? Jelaskan. Ekonomi Sumatera Selatan mengalami peningkatan sebesar 6,4%. Hal ini dikarenakan banyak penduduknya yang direkrut sebagai tenaga kerja untuk membangun sarana dan prasarana SEA Games. Selain itu, kegiatan para pengrajin untuk membuat cenderamata juga meningkat. Kemudian pada halaman 50, ayo mengamati. Amati logo pada bendera ASEAN berikut. Apa informasi yang kamu dapatkan dari bendera dan logo ASEAN tersebut? Informasi yang kamu dapatkan dari bendera dan logo ASEAN tersebut yaitu 10 batang yang berwarna kuning menunjukkan jumlah negara anggota ASEAN dan warna merah melambangkan keberanian. Arti bendera dan logo ASEAN. Bendera ASEAN melambangkan ASEAN yang stabil, penuh perdamaian, bersatu, dan dinamis. Adapun lambang ASEAN berada di tengah bendera ASEAN, sedangkan warna bendera dan lambang ialah biru, merah, putih, dan kuning. Masing-masing mewakili warna dasar setiap bendera negara anggota ASEAN. Warna biru melambangkan perdamaian dan stabilitas, merah melambangkan semangat dan kedinamisan, putih menunjukkan kesucian, dan kuning merupakan simbol kemakmuran. Ikatan rumpun padi melambangkan harapan para tokoh pendiri ASEAN agar asosiasi ini secara bersama-sama terikat dalam persahabatan dan kesetiakawanan sosial. Lingkaran melambangkan kesatuan ASEAN. Kemudian pada halaman 52, amati logo berikut. Tahukah kamu bahwa selain digunakan oleh lembaga atau organisasi, logo juga banyak digunakan oleh wirausaha yang ada di sekitar kita? Apakah kamu pernah menemukan logo di sekitarmu? Berikan contohnya. Kakak yakin adik-adik pernah melihat logo. Contohnya logo sekolah, logo merek tas dan logo sepatu, serta logo klub sepak bola, dan masih banyak lagi. Apa logo yang paling menarik yang pernah kamu temukan? Nah, di sini kakak akan memberikan contoh logo yang pernah kakak temukan dan paling menarik, yaitu logo klub sepak bola karena terlihat bagus dan perpaduan warna yang mengesankan. Nah, adik-adik hebat, demikianlah untuk pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar tidak ketinggalan pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Nah, demikianlah pembelajaran dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.